Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Kemudian surat Al-Fatihah yang terakhir kita tujukan untuk Padu TV dan seluruh manajer serta krunya. Semoga selalu diberi kesehatan dan kesuksesan, dan semoga Padu TV istiqomah sebagai media dakwah demi kejayaan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك اليوم الجمعة أنزل والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Khairu nabiyyin arsalahu Allah ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengamali khutbah Jumat ini, marilah kita senantiasa mengingat akan segala anugerah yang telah dikaruniakan Allah kepada kita, untuk kemudian kita syukuri dan gunakan di jalan kebaikan, serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Pada kesempatan ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Beribadah kepada Allah akan menjadi manifestasi ketakwaan kita, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah,
Manusia dianugerahi Allah akal dan ilmu pengetahuan yang luas. Melalui keduanya, manusia mampu berpikir, belajar, dan mengembangkan berbagai keterampilan. Namun, keluasan ilmu tersebut tidak dimiliki oleh setiap orang dalam kadar dan bidang yang sama. Inilah yang menjadikan manusia berbeda antara satu sama lain dalam kepandaian dan keahlian. Karena perbedaan itu, seseorang bisa unggul dalam satu bidang, tetapi kurang terampil di bidang yang lain. Ada yang ahli dalam dunia kesehatan, namun tidak cakap dalam pertukangan. Ada yang mahir di bidang olahraga, tetapi tidak pandai memasak. Seorang ulama atau ahli agama belum tentu terampil mengemudikan kendaraan. Sebagaimana seorang negarawan yang piawai mengambil kebijakan, tidak serta-merta mahir bertani. Perbedaan kemampuan inilah yang menjadi bagian dari sunnatullah dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam Al-Quran disebutkan agar kita bertanya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 43. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Al-Ibris Juz 14 halaman 796, Kiai Haji Bisri Mustafa menjelaskan kata ahli dzikri. Maknanya merujuk kepada para ulama ahli kitab. Yang dimaksud adalah kitab Taurat dan kitab Injil. Maka khususnya dalam persoalan bidang agama, serahkanlah kepada para ahlinya, yakni kepada para ulama. Begitu juga dalam persoalan lainnya di dunia ini. Bila kita tidak mengetahuinya, maka bertanyalah atau serahkan urusan tersebut kepada mereka yang ahli dalam bidang tersebut. Semisal kita hendak membangun rumah, tentu yang akan kita minta pertolongan adalah mereka yang mengerti ilmu pertukangan atau membangun rumah. Bila kita sakit, maka kita akan bertanya kepada seorang dokter atau mereka yang memiliki pengetahuan dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Sebab apabila kita bertanya atau menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, maka bersiaplah untuk kecewa. Bahkan lebih dari itu, urusan tersebut bukannya menjadi benar, melainkan malah berakhir dengan kerusakan. Seperti sembarang menyerahkan membangun rumah kepada yang bukan ahlinya, maka rumah tidak kunjung jadi atau bahkan lekas roboh. Atau seorang pemimpin ataupun penjabat yang diberikan amanah untuk menjaga alam lingkungan wilayahnya, akan tetapi karena bukan ahli dan juga tidak amanah dalam menjalankan tugas, yang terjadi akhirnya justru terjadi kerusakan alam dan wilayah yang juga berdampak kepada rakyatnya. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, maka benarlah apa yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, bahwa urusan harus diserahkan kepada ahlinya. Fa idza duyiat al-amanah fantadirus sa'ah qala kaifa ida'atuha qala idza wusidal amr ila ghairi ahli fantadirus sa'ah. Artinya, apabila amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadi kiamat. Orang itu yang dimaksud adalah orang Badui bertanya, bagaimana hilangnya amanat itu? Nabi SAW menjawab, apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, lebih jauh lagi diterangkan bahwa dengan bertanya atau menyerahkan urusan kepada yang ahli ini akan menjadikan tegaknya agama dan dunia. Seperti yang dikatakan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah tentang 4 hal yang dapat menjadikan tegaknya agama dan dunia, di antaranya yakni ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya, dan orang-orang bodoh yang tidak sombong dari perkara yang tidak diketahuinya. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nasaihul Ibad halaman 24 menyebutkan, la yazalud-din wad-dunya qaimaini ma damat arba'atu asya'. Wa ma damal ulama ya'lamuna bima amilu wa ma damal juhala la yastakbirun amma lam ya'lamu.
Artinya agama dan dunia senantiasa tidak akan runtuh selama ada 4 perkara. Salah satunya selama para ulama masih mengamalkan apa-apa yang diketahuinya dan selama orang-orang bodoh tidak sombong dari perkara yang tidak diketahuinya. Maka penting sekali bagi kita untuk menyerahkan segala sesuatu kepada ahlinya sebagai salah satu ikhtiar kita untuk terhindar dari kesalahan dalam pengambilan keputusan, atau setidaknya meminimalisir terjadinya kesalahan atau kerusakan. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, untuk menutup khutbah ini marilah kita senantiasa berdoa agar Allah memberikan kita semua rahmat, keberkahan dan keselamatan, serta menjauhkan kita dari segala penyakit dan musibah. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal dzikril hakim wa taqabbalhu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil mujahidin adh-dhahirin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.